Rakun jadi tukang sulap malam hari. Rocky si Rakun main sulap pakai sampah. Botol jadi burung, kaleng jadi topi, semua penonton, tikus, burung hantu, dan seekor manusia yang lagi nyasar. Pesan moral, kreativitas bisa muncul dari apapun, bahkan dari tempat sampah. Rocky berkata dengan nada main-main, dan sekarang hadirin sekalian, bersiaplah untuk trik berikutnya. Aku akan membuat sandwich dari udara. Rocky melambaikan tangan dan perlahan-lahan roti, selada, dan keju mulai muncul. Disusun menjadi sandwich. Tikus terpukau berkata, luar biasa, aku harus mencoba trik itu di rumah. Burung hantu mengagumi dan berkata, kau benar-benar memiliki bakat, Rocky. Manusia yang terkagum-kagum berkata, ini lebih baik dari pertunjukan sihir manusia manapun yang pernah kulihat. Kalau kamu suka cerita seru dan lucu, klik tombol subscribe ya, biar kestek ke pelangan selanjutnya. Bunglon salah kostum. Bibo si Bunglon datang ke pesta hutan bertema merah, tapi dia malah nyaru jadi warna daun. Akhirnya dia jadi meja snack berjalan. Pesan moral, jangan terlalu kamuflase kalau ingin ikut pesta. Di tengah keramaian, Bibo mencoba menyesuaikan diri, berubah-ubah warna mengikuti cahaya yang berkelebat dari panggung. Namun, malah membuat dirinya jadi perhatian utama. Hei, lihat, bunglon yang bisa berpindah warna cepat, seru salah satu hewan dengan penuh semangat. Wah, pertunjukan kamuflase yang hebat, Bibo, ujar hewan lain dengan nada terhibur. Sepertinya strategi baru ini jadi pusat perhatian. Mungkin ini adalah cara bersenang-senang yang lebih baik, Bibo said, embarrassed. Kadang menjadi diri sendiri lebih baik daripada bersembunyi di balik kamuflase. Kalau kamu suka cerita seru dan lucu, klik tombol subscribe ya, biar kestek ke pelangan selanjutnya. Ubur-ubur jadi lampu disko laut. Di laut dalam, Gigi si ubur-ubur menyala warna-warni. Teman-temannya mulai berdansa. Lalu ikan paus ikut ngerap. Pesan moral, jadi terang di tempat gelap bisa bawa kegembiraan. Wow, Gigi, kamu seperti bintang di malam gelap. Ikan kecil berkata dengan kagum. Terima kasih, mari kita bersenang-senang bersama. Gigi menjawab dengan antusias. Ayo semua, ayo kita buat gelombang di sini dengan lagu baru. Teriak ikan paus dengan penuh semangat. Seluruh laut terasa hidup dengan tarian dan musik. Ini adalah malam yang takkan kulupakan, kata kepiting dengan bahagia. Saat kita bersatu, laut ini menjadi lebih meriah, ujar Gigi dengan penuh inspirasi. Kehidupan bawah laut pun bersinar malam itu karena satu ubur-ubur kecil yang berani bersinar terang. Kalau kamu suka cerita seru dan lucu, klik tombol subscribe ya, biar kestek ke pelangan selanjutnya. Burung pelikan jadi influencer makanan. Ikan sarden, 5 bintang, Pico said excitedly. Ikan buntal terlalu mengejutkan, Pico remarked with surprise. Netizen laut ketagihan. Pesan moral, pendapatmu bisa berpengaruh kalau jujur dan lucu. Kelihatannya dunia makanan di laut ini lebih luas dari yang kukira, Pico said, reflecting. Dengan tanggapan menyenangkan, Pico mendapatkan teman baru dari berbagai spesies. Malam ini, waktunya untuk mencoba sesuatu yang baru, Pico said, cheerful. Tsumitsu, pikiran sudah rep sanggulnya percaya diri nasa. Kalau kamu suka cerita seru dan lucu, klik tombol subscribe ya, biar kestek ke pelangan selanjutnya. Kura-kura jadi penjaga lintasan balap. Toki si kura-kura lambat, tapi pas balapan hewan liar, dialah penjaga garis akhir. Ia nyantai sambil makan semangka. Pesan moral, tak harus cepat untuk jadi bagian penting dari perjalanan. Sepertinya aku ketinggalan serunya perlombaan. Toki, kenapa kamu nggak ikut balapan? Kadang perlombaan lain menungguku yang lebih lambat dan lebih bijaksana. Ternyata tidak semua kecepatan bisa menang ya. Benar, secepat apapun kita berlari, kita butuh momen berharga ini untuk benar-benar menang. Dan di sini, Toki dan Zippy belajar kebenaran perlombaan yang sesungguhnya, bahwa kadang perjalanan adalah pemenang utamanya. Kalau kamu suka cerita seru dan lucu, klik tombol subscribe ya, biar kestek ke pelangan selanjutnya. Gurita pura-pura jadi barang laut. Gogo si gurita adalah ahli dalam menyamar. Ia pura-pura jadi cangkir, sandal, hingga kaktus laut. Tapi, Gogo ketiduran dan akhirnya dijual di toko souvenir. Pesan moral, menyamar keren, tapi jangan sampai dibeli. Aku harus berpikir cepat, Gogo berkata dengan cemas. Gogo segera mengubah warnanya menjadi merah terang, menarik perhatian seorang anak. Wow, lihat gurita merah, anak berkata dengan gembira. Itu pasti sangat spesial, aku belum pernah lihat sebelumnya, ibunya menjawab dengan terkesan. Ini kesempatanku, Gogo said full of hope. As the mother and child turned to look for the store clerk, Gogo slipped out from the display case. Sejak hari itu, Gogo selalu ekstra hati-hati saat menyamar.
Aku takkan tertidur lagi, Gogo berkata dengan tekad. Kalau kamu suka cerita seru dan lucu, klik tombol subscribe ya, biar kestek ke pelangan selanjutnya. Di sebuah kota yang ramai, hiduplah seekor kucing bernama Mimi. Mimi punya rencana licik, naik MRT untuk tidur siang yang nyaman. Mimi terbangun dan menyadari sesuatu yang aneh. Pemandangan di luar jendela berbeda. Mimi tidak sengaja melakukan perjalanan antar kota. Sekarang dia adalah seorang petualang kucing. Mimi si kucing kota belajar naik MRT. Petualangan kadang dimulai dari tidur nyenyak. Kalau kamu suka cerita seru dan lucu, klik tombol subscribe ya, biar kestek ke pelangan selanjutnya. Di atas gunung yang tinggi hiduplah seekor elang bernama Elo. Elo berteriak sekeras-kerasnya. Elo berteriak sekeras-kerasnya. Tiba-tiba, a group of animals gathered under the tree. They were a metal band called Hewan Hebo. Wow, suara siapa itu? Beruang bertanya dengan nada terkejut. Keren banget, cocok jadi vokalis kita. Serigala menjawab dengan semangat. Beruang dan serigala saling pandang dengan semangat. Hei elang, mau gabung band metal kami? Serigala bertanya dengan penuh semangat. Boleh saja, aku suka musik keras. Elo menjawab dengan antusias. Elo setuju dan langsung terbang ke bawah. Band Hewan Heboh pun lengkap dengan vokalis baru. Konser pertama mereka sangat dahsyat. Suara Elo membuat awan bergetar. Karya Elo dengan suara keras. Pesan moral, suara besar bisa punya tempat yang tepat. Kalau kamu suka cerita seru dan lucu, klik tombol subscribe ya, biar kestek ke pelangan selanjutnya. Di sebuah rawa yang tenang, hiduplah Frody, si kodok yang punya ide bisnis unik. Oke, sedikit nyamuk, lalu mangga matang. Jus nyamuk mangga siap, Frody said. Frody membuka toko jusnya. Spanduk bertuliskan jus rasa aneh Frody berkibar tertiup angin. Jus nyamuk, kata kura-kura dengan jijik. Pelanggan pertama, seekor kura-kura, tampak jijik. Coba saja, enak sekali, dijamin bikin ketagihan, Frody berkata dengan penuh semangat. Frody memaksa kura-kura itu untuk mencicipi jusnya. Aneh, tapi enak, kata kura-kura. Kura-kura itu terkejut. Tidak lama kemudian, semua hewan di rawa mengantre untuk membeli jus Frody. Jus lumut jeruk juga menjadi favorit. Toko jus Frody menjadi viral. Ide gila kadang justru dicari orang. Kalau kamu suka cerita seru dan lucu, klik tombol subscribe ya, biar kestek ke pelangan selanjutnya.